Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, terkhusus keluarga kelas 6D. Oh ya anak-anak, pagi ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Ibu mau menyapa kalian terlebih dahulu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah, harapan ibu yang paling besar adalah Ananda dan keluarga dalam keadaan sehat. Oh ya anak-anak sekalian, jangan lupa patuhilah protokol kesehatan. Selalu gunakan masker dan rajin mencuci tangan. Sekarang ibu mau tanya dulu, apakah anak-anak sudah melakukan kegiatan rutin seperti biasanya? Sudah salat duhakah kalian? Sudah murojaahkah kalian? Apabila kalian sudah melaksanakan itu, kalian adalah anak yang hebat. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa, karena kelas kita ini semuanya beragama muslim, maka kita mulai saja dengan membacakan Al-Fatihah bersama-sama dalam hati ya. Selesai. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang tema globalisasi pada materi listrik. Apakah Ananda masih ingat tentang pembelajaran listrik? Bila Ananda masih ingat, komponen listrik salah satunya ada contohnya yang namanya dinamo. Nah, di dalam dinamo tersebut ada yang namanya benda berbentuk magnet. Nah, magnet tersebut bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang magnet pada tema kewirausahaan, subtema 1 dan pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah Ananda mengetahui bentuk-bentuk magnet, Ananda mengetahui sifat-sifat magnet dan kegunaan magnet dalam kehidupan. Dan ibu juga nanti mengharapkan Ananda paham tentang yang namanya reklame. Agar lebih semangat, mari kita bersama-sama melakukan tepuk sehat. Masih ingat kan anak-anak? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Oke, tepuk tangan anak-anak. Oke, setelah kamu bersemangat dengan tepuk sehat tadi, kita langsung memulai pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak, mau tahu tidak ibu membawa apa? Di kotak ini ada beberapa macam jenis magnet. Seperti yang kalian pernah pelajari, ada beberapa magnet ini. Ini berbentuk apa? Ya, ini berbentuk magnet batang. Yang ini silakan kalian perhatikan, bulat, ada permukaannya di atas, bawah. Ini disebut dengan magnet tabung. Dan yang dalam plastik ini, kalian tahu magnet apa ini? Pasti kalian tahu di rumah ya. Ini adalah yang namanya magnet serbuk atau bubuk magnet. Nih buktinya bubuk magnet. Setelah ibu taburkan di kertas, kalian bisa melihat di sini. Nah, digerak-gerakkan dia menempel ya. Bentuk-bentuk magnet ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat dari magnet. Sekarang Ananda silakan perhatikan tampilan yang ibu siapkan di layar ini. Ananda bisa perhatikan ke sini, layar ini adalah penjelasan tentang sifat-sifat magnet. Untuk materi lebih jelasnya, ibu sudah kirimkan slide ini di WA. Silakan Ananda buka, minta bantuan orang tuanya. Sifat-sifat magnet yang pertama, magnet bisa menarik benda yang terbuat dari besi, kobalt, dan nikel. Yang kedua, magnet tidak bisa menarik logam lain selain dari besi, kobalt, dan nikel. Gaya tarik magnet dapat menembus benda seperti yang kita mainkan pada magnet yang berbentuk serbuk tadi ya anak-anak. Magnet memiliki 2 kutub, masih ingat? Kutub utara dan kutub selatan. Magnet sekutub itu akan saling
menolak atau tolak menolak. Dan magnet yang berbeda kutub dia akan saling tarik menarik. Saksikan slide selanjutnya. Di sini Ananda bisa melihat magnet bisa menarik benda yang terbuat dari besi, gitu ya. Itu magnet yang narik magnet. Kemudian yang kedua, magnet tidak bisa menarik benda selain dari besi, kobalt, dan nikel. Contohnya kayu, magnet tidak akan bisa menarik kayu, akan diam saja ya. Atau berbentuk aluminium, ini adalah aluminium paling bekas ya. Oke, yang ketiga, gaya tarik magnet itu dapat menembus benda. Di sini ada paku, ada kertas, dan ada magnet. Menembus benda yaitu menembus ke kertas. Yang keempat, magnet itu memiliki dua kutub, satu utara dan satu selatan. Bila kutub magnet sama, utara sama utara didekatkan, dia akan saling tolak menolak, tidak mau dekatan. Nah, lihat gambarnya menjauh. Oke, dan magnet yang kutubnya berbeda, utara dan selatan, maka dia akan saling tarik menarik. Itulah sifat-sifat dari magnet yang wajib kamu ketahui. Nah, dari berbagai macam bentuk magnet tadi, magnet tersebut akan digunakan pada beberapa macam benda yang tentu saja kegunaannya hampir sama, tetapi posisinya yang berbeda untuk penempatan pada letak benda tersebut. Seperti ini adalah kalau dulu namanya kaset. Nah, yang dalam kaset ini ada pita. Nah, pita ini ada yang namanya magnet yang membantu untuk menggerakkan pita tersebut, sehingga nanti akan berubah menjadi suara ketika kaset dimasukkan ke dalam tape recorder. Dan magnet juga biasanya digunakan pada benda-benda yang berfungsi untuk mengangkat benda-benda logam seperti alat berat yang sering dipakai, ada lapisan besar untuk beko ya kalau istilah kita zaman dulu, untuk memindahkan benda besar seperti mobil-mobil rusak. Itu biasanya menggunakan magnet yang cukup besar, itu berbentuk lingkaran biasanya. Dan kemudian magnet juga bisa digunakan sebagai membantu alat transportasi kereta cepat. Di Jepang sudah menggunakan kereta cepat dengan bantuan magnet pada tapakan rel kereta tersebut. Oke, berbagai macam kegunaan magnet juga bisa ada dalam kehidupan sekitar kamu. Contohnya kotak pensil kamu. Ketika dibuka tutupnya ada bunyi kletek seperti menarik, itu berarti dalamnya ada magnet. Dan listrik, alat-alat listrik di rumah juga menggunakan komponen magnet. Kamu biasanya kalau lagi kecil-kecil, zaman ibu kecil dulu, kita membuka tip radio, di dalam itu ada yang namanya magnet yang berbentuk tabung. Banyak sekali kegunaan magnet. Kalian bisa berdiskusi dengan orang tua di rumah tentang kegunaan magnet ini. Kalian bisa masukkan ke LKPD yang sudah ibu bagikan, dan nanti kalian kirimkan kembali kepada ibu melalui japri di WA. Anak-anak, untuk hari ini pelajaran tentang magnet kita cukup sampai di sini. Dan dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa magnet itu ada berbagai macam bentuk. Kemudian sifat-sifat magnet yang pertama adalah kutub senama akan tolak menolak. Yang kedua, kutub tidak senama akan tarik menarik. Yang ketiga, magnet dapat menembus benda. Dan yang selanjutnya kalian masih ingat kan? Bisa kalian simpulkan bersama ayah bunda di rumah. Oh ya anak-anak, kegunaan magnet juga banyak, terutama yang ada di sekitar lingkungan kita. Oke, akhir kata ibu sampaikan pada kalian, akhirnya kita selalu berdoa dan memohon agar pandemi ini bisa segera berakhir. Kita bisa bertatap muka di sekolah dan berjumpa bersama teman-teman. Ya, jangan lupa hafalannya tetap dilanjutkan. Ibu tunggu setorannya melalui video di WA Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.